Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Aziz dengan NIM 1041222008 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pertamina. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur anjungan lepas pantai tipe jaket menggunakan software SAX sebagai syarat ujian akhir semester pada mata kuliah desain bangunan lepas pantai. Adapun outline presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, yang kemudian ada fungsi dan tipe struktur, kemudian ada model struktur jaket, kemudian ada pemodelan struktur menggunakan SAX, dan terakhir ada konstruksi dan instalasi struktur. Dan yang pertama ada pendahuluan, di mana kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi banyak dilakukan di wilayah lepas pantai. Lingkungan laut memiliki beban eksternal yang kompleks seperti gelombang, arus, dan angin, sehingga dibutuhkan struktur yang kuat, stabil, dan aman untuk menunjang kegiatan tersebut. Sehingga anjungan lepas pantai menjadi salah satu struktur utama dalam industri migas offshore. Selanjutnya yakni fungsi dan tipe struktur, di mana bangunan lepas pantai menurut mobilitasnya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada bangunan tetap, di mana bangunan tetap ini digunakan pada perairan dangkal, menengah, dan ditumpu langsung pada dasar laut. Contohnya itu seperti steel template struktur dan concrete gravity struktur. Selanjutnya ada bangunan lentur yakni compliant struktur, di mana bangunan ini digunakan pada perairan menengah sampai dalam dan dirancang lentur terhadap beban lingkungan. Contohnya ada compliant tower, Duyet Tower, dan Articulated Tower. Selanjutnya ada bangunan terapung, di mana bangunan ini digunakan terutama pada perairan dalam sampai sangat dalam, mengapung dan ditambatkan dengan sistem mooring. Contohnya itu ada FPS, Floating Production Storage and Offloading. Selanjutnya yakni di sini saya akan menjelaskan tentang tipe struktur yang fixed platform karena pada saat UTS saya mengerjakan tipe struktur fixed platform atau bangunan tetap. Di mana jenis yang pertamanya itu ada steel template struktur. Di mana fixed platform terdiri dari surface facility, deck, jaket baja tubular, dan pondasi pile. Nah, jaket dan deck bekerja bersama pondasi sebagai penopang fasilitas. Steel template struktur menggunakan rangka tubular baja dan tiang panjang. Nah, untuk struktur ini ekonomis hingga kedalaman kurang lebih 500 meter. Periode alami struktur dijaga kurang kurang dari 4 detik untuk menghindari resonansi gelombang. Nah, jaket platform berfungsi menopang dek dan fasilitas, menyalurkan beban lingkungan ke pondasi, serta memberikan kekakuan dan stabilitas struktur. Nah, jenis fixed platform yang kedua yakni ada concrete gravity struktur, di mana digunakan pada area dengan kondisi dasar laut keras seperti tanah berbatu atau berpasir, dan struktur ini sering digunakan pada area di mana instalasi tiang panjangnya dapat berpindah tempat. Kemudian tersusun dari selongsong beton berbentuk melingkar dengan kolom pusat sebagai penopang dek dan fasilitas. Kemudian telah diaplikasikan pada kedalaman laut hingga kurang lebih 350 meter dengan fungsi utama menyediakan penopang struktur offshore yang stabil dengan memanfaatkan berat sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan model struktur jaket yang saya kerjakan ketika UTS kemarin. Mana yang pertama itu adalah cara pemodelan struktur. Untuk langkah pertama yakni pemodelan struktur dilakukan menggunakan software SAX berdasarkan hasil preliminary design yang telah ditentukan pada soal UTS. Selanjutnya yang kedua, proses pemodelan diawali dengan membuat model baru, yaitu mengatur current working directory ke folder structural modeling. Selanjutnya yang ketiga yakni mendefinisikan modul jaket dan file yang meliputi penentuan elevasi struktur, kedalaman laut, jumlah dan elevasi dari bracing. Selanjutnya yakni menentukan properti elemen kaki jaket, meliputi material baja, serta dimensi penampang, sesuai hasil preliminary design. Selanjutnya yakni membuat rangka horizontal pada jaket di setiap elevasi, mendefinisikan elemen tubular yang menghubungkan kaki-kaki jaket sesuai konfigurasi struktur. Yang keenam yakni sistem bracing, kemudian didefinisikan sesuai dengan tipe bracing yang digunakan pada tugas UTS, di mana di UTS saya mendapatkan tipe bracing V. Selanjutnya yang kedua yakni selanjutnya yang ketujuh yakni pembuatan rangka dek, di mana di rangka dek ini terdiri dari seller deck dan main deck sesuai dengan contoh dan ketentuan desain. Untuk main deck dan seller deck ini data-datanya itu menggunakan contoh tugas yang dikerjakan di kelas. Kemudian langkah ke-8 didefinisikan joint connection dan deck bem offset untuk menyesuaikan posisi balok deck terhadap struktur utama. Nah, langkah terakhir dengan seluruh tahapan tersebut diperoleh model struktur jaket tiga dimensi yang selanjutnya digunakan untuk pendefinisian dan kombinasi beban. Nah, di mana gambar satu itu gambar tampak beban, gambar dua itu tampak samping, dan gambar tiga merupakan tampak isometrik.
Ya, kemudian ada pembebanan yang berlaku, di mana beban yang berlaku yang pertama ada beban deck, yakni mendefinisikan beban permukaan deck pada seller deck dan main deck. Kemudian beban dimasukkan ke dalam wake group, area, dan live. Kemudian ada beban deck, equipment wake, di mana mendefinisikan beban peralatan pada deck. Beban dimodelkan dalam bentuk skate load. Kemudian ada beban tambahan seperti beban walkway, beban crane, dan firewall. Kemudian ada beban PDY pada struktur jaket, beban walkway pada elevasi boat landing, beban anode pada struktur jaket. Kemudian ada beban dynamic deck yang ini mendefinisikan center of acceleration, mendefinisikan percepatan struktur akibat beban dynamic deck. Kemudian ada beban lingkungan, di mana penentuan drag koefisien dan mass koefisien, pendefinisian marine growth, penerapan beban lingkungan seperti gelombang, arus, dan angin. Selanjutnya ada kombinasi beban, yakni penyusunan kombinasi beban, pemilihan analisis load test. Nah, berikut merupakan gambar di saksnya ada load property, wake property, data beban lingkungan, dan load combination. Selanjutnya yakni ada tipe analisis yang digunakan, di mana jenis analisis yang saya gunakan ada analisis statik linear dengan teori gelombang stream function 3 yang dapat dari preliminary, kemudian ada analisis dilakukan pada kondisi operasi, kemudian evaluasi struktur dilakukan berdasarkan API RP2A. Nah, analisis ini menghasilkan gaya dalam elemen, kemudian ada defleksi join, kemudian ada unity check. Nah, berikut merupakan boundary condition pada tugas UAS yang dikerjakan, di mana geometri struktur, geometri jaket dimodelkan berdasarkan hasil preliminary design, mengacu pada kedalaman laut, elevasi MSL, elevasi dan jumlah dek, serta konfigurasi bracing. Kemudian, boundary condition diterapkan pada pile head, tipe peletakan adalah fixed support, seluruh derajat kebebasan, translasi dan rotasi ditahan, tidak dilakukan input data tanah. Selanjutnya yakni ada konduktor dan riser, di mana pada tugas UAS tidak dimodelkan. Kemudian ada properti material, di mana modulus elastisitas baja itu sekitar 200 sampai 210 GPa. Dan tegangan lelehnya itu di sekitar 340 sampai 355 MPa, mengacu pada desain basis. Kemudian untuk pile berfungsi menahan dan menyalurkan beban struktur ke dasar laut. Pile dimodelkan secara ideal sebagai fix di pile head. Kemudian ada definisi jaket, di mana jaket berfungsi sebagai struktur utama pemberian kekakuan, terdiri dari pile, jaket leg, vertical, dan horizontal bracing. Kemudian ada transition piece, di mana elemen penghubung antara jaket dan deck berfungsi mengatur elemen deck. Nah, selanjutnya yakni konstruksi dan instalasi jaket platform. Yang pertama itu adalah konstruksi struktur, di mana konstruksi struktur jaket dilakukan di darat, yakni onshore fabrication yard. Proses fabrikasi meliputi yang pertama ada fabrikasi jaket, yang meliputi jaket elevation panel prefabrication dan jaket general fabrication sequence. Kemudian ada fabrikasi topside, di mana ada deck panel prefabrication dan deck general fabrication sequence. Kemudian ada fabrikasi pile, di mana difabrikasi sebelum atau bersamaan dengan proses fabrikasi jaket dan deck. Nah, setelah difabrikasi selesai, dilakukan pre-commissioning sebelum pengangkutan. Nah, langkah selanjutnya yakni adalah transportasi struktur, di mana terdapat 4 metode. Yang pertama ada loadout, yakni pemindahan jaket dari area fabrikasi ke barge menggunakan skid system atau crane. Kemudian ada lifting, di mana jaket diangkat dengan heavy lifting crane untuk pemindahan atau pemasangan. Kemudian ada sea fastening, di mana jaket diikat pada barge agar stabil selama transportasi laut. Yang terakhir ada towing, di mana jaket ditarik kapal tunda menuju lokasi instalasi dalam kondisi terapung. Yang terakhir adalah instalasi struktur, di mana terdapat tahapan. Yang pertama adalah launching, di mana jaket dipindahkan dari barge ke laut atau langsung diangkat ke posisi instalasi menggunakan crane. Selanjutnya adalah flotation and upending jacket, di mana jaket diapungkan dan ditegakkan secara bertahap hingga posisi vertikal dengan pengaturan balas. Selanjutnya ada pile lifting and driving, di mana tiang pancang diangkat dan dipancang melalui kaki jaket hingga mencapai kedalaman rencana. Selanjutnya yakni instalasi konduktor dan boat landing, di mana konduktor dan fasilitas boat landing dipasang untuk mendukung operasi dan akses ke platform. Selanjutnya yakni ada crown pad welding, di mana front pad dilas untuk mengunci pel dengan jaket dan meningkatkan kekakuan struktur. Dan terakhir yakni adalah topside lifting, di mana deck atau topside diangkat dan dipasang di atas jaket menggunakan heavy lifting pad. Nah, berikut sekian tadi presentasi dari saya tentang anjungan lepas pantai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.